Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah kalian mendengar tentang perdebatan antara pemuda muslim dengan seorang pendeta yang melontarkan 22 pertanyaan yang tak masuk akal? Dan jawaban si pemuda muslim menjadi sebab masuknya sang pendeta dan jemaahnya bersyahadat. Ini adalah sebuah kisah nyata seorang pemuda muslim yang tinggal di Amerika. Kisah ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2006. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dakwah seperti pemuda ini. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini merupakan salah seorang manusia yang diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu tentang agama Islam. Bahkan ia mampu mendalaminya. Selain sebagai seorang pelajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka akrab. Keakraban pemuda Arab itu dengan seorang Nasrani dilandasi harapan semoga Allah memberinya hidayah untuk masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di depan sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Si Nasrani akan memasuki gereja tersebut dan meminta agar pemuda Arab itu turut masuk ke dalam gereja. Semula pemuda Arab tersebut keberatan dengan permintaan temannya itu. Namun karena ia terus didesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaan si Nasrani itu. Lalu masuklah ia ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta gereja itu masuk, para hadirin serentak berdiri untuk memberikan penghormatan. Di saat itu, si pendeta agak terbelalak ketika memandang para hadirin. Ia pun berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku berharap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda Arab itu beranjak keluar. Di ambang pintu, ia bertanya kepada si pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia hendak beranjak keluar. Namun si pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memojokkan dan mempermalukan pemuda tersebut, sekaligus mengkokohkan agama dan gerejanya. Pendeta berkata, "Aku akan membiarkan Anda keluar dari tempat suci ini setelah aku mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan, dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Sang pemuda Arab tersebut tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya dengan pertanyaan tidak masuk akal. "Sebutkan satu yang tidak akan ada duanya, dua yang tidak akan ada tiganya, tiga yang tidak akan ada empatnya, empat yang tidak akan ada limanya, lima yang tidak akan ada enamnya, enam yang tidak akan ada tujuhnya, tujuh yang tidak akan ada delapannya, delapan yang tidak akan ada sembilannya, sembilan yang tidak akan ada sepuluhnya, sesuatu yang bernilai 10, 11 yang tidak akan ada 12-nya, 12 yang tidak akan ada 13-nya, 13 yang tidak akan ada 14-nya. Sebutkan sesuatu yang dapat bernapas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia mencelaknya. Sebutkan makhluk yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah. 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan yang aneh yang dibuat-buat tersebut, pemuda itu pun tersenyum. Dan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca bismillah, ia berkata, "Satu yang tidak mungkin ada duanya ialah Allah. Dua yang tidak mungkin ada tiganya ialah malam dan siang. Allah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami." Surat Al-Isra ayat 12. Tiga yang tidak mungkin ada empatnya adalah kekhilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan perahu, membunuh anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Surat Al-Kahfi ayat 71-82. 4 yang tidak mungkin ada limanya adalah 4 kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tidak mungkin ada 6-nya ialah sholat 5 waktu.
6 yang tidak mungkin ada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7 yang tidak mungkin ada 8-nya ialah langit yang berjumlah 7 lapisan. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Surat Al-Mulk ayat 3. 8 yang tidak mungkin ada 9-nya ialah malaikat pemikul Arasy Ar-Rahman. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Rabbmu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tidak ada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Surat Al-An'am ayat 160. 11 yang tiada 12-nya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 12 yang tiada 13-nya adalah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah dari pancarannya 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya adalah jumlah saudara Yusuf ditambah ayah dan ibunya. Adapun yang bernapas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. At-Takwir ayat 18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun kepada Rabbku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tiada dia sukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Surat Luqman ayat 19. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa ibu dan bapa adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Soleh, dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api adalah Abu Zahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Surat Al-Anbiya. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Soleh, yang diadab dengan batu adalah tentara gajah, yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni surga. Pemuda Arab itu terus melanjutkan pertanyaannya. Ia menjawab pertanyaan yang dibuat-buat dengan jawaban yang sesuai dengan firman Allah. Walaupun pertanyaan itu disengaja dibuat hanya untuk mempermalukannya, namun pemuda itu mampu menjawabnya dengan tenang, hingga sampailah pada jawaban yang terakhir. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinar matahari, maknanya adalah pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para hadirin pun merasa takjub dengan jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian pemuda itu pun pamit. Ketika semua sedang terbuai dalam kekaguman terhadap jawabannya, namun sebelum pergi, pemuda itu meminta si pendeta agar menjawab 1 pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh si pendeta. Pemuda ini berkata, apakah kunci surga itu? Mendengar pertanyaan itu, lidah si pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, Anda telah melontarkan 22 pertanyaan ngawur kepada pemuda itu, lalu pemuda itu mampu menjawabnya. Sementara ia hanya memberimu 1 pertanyaan. Masuk akal, namun Anda tidak mampu menjawabnya. Pendeta tersebut berkata, sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. Mereka menjawab, kami akan menjamin keselamatan Anda. Sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu pun memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.
Kisah nyata ini diambil dari Mus'wah Al-Qisas Al-Waqi'ah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Amerika, Rabu tanggal 22 Februari tahun 2006. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat berupa pendidikan agama Islam, bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab dengan harapan semoga Allah Ta'ala memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itu pun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya. 1. Sebutkan satu yang tiada duanya. 2. Dua yang tiada tiganya. 3. Tiga yang tiada empatnya. 4. Empat yang tiada limanya. 5. Lima yang tiada enamnya. 6. Enam yang tiada tujuhnya. 7. Tujuh yang tiada delapannya. 8. Delapan yang tiada sembilannya. 9. Sembilan yang tiada sepuluhnya. 10. Sesuatu yang tidak lebih dari 10. 11. 11 yang tiada 12-nya. 12. 12 yang tiada 13-nya. 13. 13 yang tiada 14-nya. 14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. 15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? 16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? 17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. 18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. 19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? 20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? 21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. 22. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari? Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah ia berkata, 1. Satu yang tiada duanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah berfirman, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami." Quran Surah Al-Isra, ayat 12. 3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 5. Lima yang tiada enamnya ialah salat 5 waktu. 6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang 7 lapis. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surah Al-Mulk, ayat 3. 8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul arasy Ar-Rahman. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arai serapmu di atas kepala mereka. Quran Surah Al-Haqqah, ayat 17. 9. Sembilan yang tiada 10-nya adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa, tongkat tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan astris. 10. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Quran Surah Al-An'am, ayat 160. 11. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.
12 yang tiada 13-nya ialah mujizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air, Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. 14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, Quran Surah At-Takwir ayat 18. 15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. 16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rohku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. 17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah berfirman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai, Quran Surah Luqman ayat 19. 18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Solih dan kambing Nabi Ibrahim. 19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim, Quran Surah Al-Anbiya, ayat 69. 20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Solih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. 21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar, Quran Surah Yusuf, ayat 2. 22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari, maknanya ialah pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah salat yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Setelah mendengar jawabannya, pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian pemuda itu pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, apakah kunci surga itu? Mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi keluh, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun Anda tidak mampu menjawabnya. Pendeta tersebut berkata, sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. Mereka menjawab, kami akan jamin keselamatan Anda. Sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Itulah kisah singkat pemuda yang mengislamkan Nasrani satu gereja. Dan jangan lupa subscribe dan like juga videonya agar kamu mendapat notifikasi setiap kita memposting video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Sahabat beriman, pernahkah kalian mendengar kisah seorang pemuda yang menjawab 22 pertanyaan aneh dari seorang pendeta, yang mana jawaban pemuda tersebut berbuah hidayah kepada pendeta dan orang banyak? Berikut kisahnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, mari bantu bangun channel ini supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kisah itu dialami oleh pemuda Arab. Ia adalah seorang pelajar. Selain pelajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika Serikat, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Singkat cerita dari perkenalan itu, hubungan mereka semakin akrab. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu yang Nasrani meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja.
Awalnya ia keberatan, namun karena ia terus mendesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan, lantas kembali duduk. Di saat itu, si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim, aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bereaksi dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bereaksi dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin atas keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu, ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itu pun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Lalu pemuda itu tersenyum dan berkata, "Silahkan." Kemudian sang pendeta pun mulai melontarkan 22 pertanyaan itu. Pendeta itu berkata, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya. Lalu, sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tidak 14-nya. Lalu sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Dan yang terakhir ialah, pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Sahabat beriman, setelah mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pemuda itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menjawab 22 pertanyaan itu dengan cerdas. Ia berkata, satu yang tiada duanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-12. Di awal ayatnya yang berbunyi, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami." Tiga yang tiada empatnya adalah kehilapan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Khidir alaihissalam menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lima yang tiada enamnya ialah sholat 5 waktu. 6 yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. 7 yang tiada delapannya ialah 7 lapis langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat ketiga yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? 8 yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul arsy Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat ke-17 yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim penceklik, katak, darah, kutu dan belalang, dan laut yang terbelah. Sesuatu yang lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-160 di awal ayat yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Surat Al-Baqarah ayat ke-60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demi waktu subuh apabila fajarnya telah menyingsing." Surat At-Takwir ayat ke-18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan terhadap kalian." Dan ayah mereka Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai." Surat Al-Luqman ayat ke-19. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Soleh, dan kambing Nabi Ibrahim alaihi salam. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diajab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim." Al-Anbiya ayat ke-69. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Soleh, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." Surat Yusuf ayat ke-28. Adapun pertanyaanmu yang terakhir, ialah pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari, yaitu bermakna pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah salat yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Setelah mendengar semua jawaban pemuda tersebut, pendeta dan para hadirin merasa takjub. Kemudian pemuda muslim itu pamit dan beranjak hendak pergi, namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya itu, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut. Namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya." Pendeta tersebut berkata, "Sungguh, aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan Anda." Lalu sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah mendengar jawaban pendeta itu, sang pendeta itu sendiri dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa itu. Sang pendeta itu telah mengetahui apa kunci surga itu, namun hatinya masih tertutup dan menolak kebenaran yang diyakini itu. Semoga dari kisah yang sangat dahsyat ini dapat memberikan hidayah dan hikmah kepada kita semua, dan semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Islam dan beriman mengucap kalimat syahadat di akhir hayat kita kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi